Ciri-ciri atau tanda-tanda orang beramal dengan hati dengan rasa. Salah satu dari 4 ini Bapak harus punya ketika beramal. Kalau tidak, amalnya ditolak. Udah pasti ditolak. Karena ciri beramal yang diterima itu kalau terlibat hati ruh. Kalau di dalam fikih kita bicara ditolak secara syariat rukun syarat yang dikaji. Tapi di dalam ilmu ruh yang dikaji itu sampai nggak amalan itu, terlibat nggak ruh itu, khusyuk nggak dia seperti tadi. Jadi setelah rukun syaratnya dipenuhi, maka kita harus memiliki salah satu dari 4 cara ini, 4 ciri ini. Yang pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala, tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat ya, mata mereka meneteskan air mata. Jadi kalau orang beramal pakai hati, Pak, sedih dia, netes. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kenapa enggak menetes? Rindu, Pak, sama Allah. Rindu banget kalbu kita itu. Bahkan kadang-kadang kalbu kita menjerit di dalam, pengen berselalu bersamanya. Karena dia bagian dari sifat dalam diri kita. Itu ciri orang beramal dengan hati. Hidup kalbunya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah wajilat, gemetar kalbunya. Ya Allah, ya Allah. Maka salah satu latihan zikir itu, kalau belum muncul rasa dekat kita, menjerit kita, Pak, pakai dalam hati. Enggak usah keluarin suara. Jerit kita dalam hati, ya Allah. Sampai kita merasa dekat dengan Allah itu. Sampai hati kita itu bergetar. Ya Allah. Panggil Allah dengan kedalaman rasa, kedalaman hati. Sampai dia getar. Ya Allah. Sampai ruhani kita itu sadar. Dia bergetar. Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kita kalau disebut nama orang yang kita cintai, calon istri kita saja, itu udah gemetar hati kita. Siapa yang datang ke komplek? Itu Mbak Ani. Kaget kita kan langsung. Mbak Ani itu calon aku, gawat ini. Udah mulai gemetar tuh, Pak. Itu tanda cinta. Karena kita ini beramal dengan kolbu. Hidup dia cinta. Ya. Nanti kadang-kadang getaran hati itu keluar dia. Keluar. Taksyairuna juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya itu juga taksyairu, ikut merinding, gemetar, Pak. Jadi ikut dia. Kan kadang-kadang Bapak rasakan kalau sholat lagi khusyuk nikmat tuh kadang-kadang merinding gitu. Iya. Nah, itu dia dari hati asalnya. Itu ciri orang beramal dengan kolbu, dengan ruh, dengan rasa, dengan hati. Ada dikasih Tuhan tanda-tandanya di Quran itu. Nah, kalau jeli kita ada dikasihnya. Ah, itu susah banget Ustadz, nangis enggak, getar kulit enggak, getar kolbu enggak. Terus yang terakhir gimana? Yang terakhir orang berzikir dengan hati, dengan kolbu. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tenang, hening. Lagi zikir kita tenang, nikmat, hening. Bapak niat iktikaf di masjid ini terasa tenang enggak? Terasa lebih tenang enggak? Hah? Kenapa terasa lebih tenang, Pak?
Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kami turunkan sakinah. Sakinah kata ulama tafsir malaikat. Kami turunkan malaikat ke hati orang beriman. Malaikat itulah buat hati kita tenang. Maka majelis taklim itu dinaungi para malaikat sampai ke langit. Tenang. Itulah yang disebut majelis zikir. Hilakat zikir. Maka hilakat zikir itu, halakah zikir, melingkar majelis zikir itu adalah riyadul jannah, taman sorga. Sorga itu sifatnya ketenangan, kedamaian, kenikmatan. Malaikat itu ciri dia hadir kita terasa tenang. Maka untuk menyaksikan malaikat itu dengan kolbu, dengan rasa. Kalau kita terasa tenang, berarti malaikat sudah hadir. Cara sholatnya sudah benar, cara zikirnya sudah benar. Kalau tidak terasa tenang, tidak benar caranya. Siapa yang ngajari kita caranya? Awaliyah mursyidan. Para wali. Jadi untuk membuktikan keberadaan malaikat dengan keberadaan setan gampang. Saya bukan ngajari Bapak buat dosa, tapi saya ingin Bapak buktikan kebenaran ayat Allah ini. Gimana itu Ustaz? Coba Bapak nanti malam ke diskotek. Begitu Bapak diskotek duduk situ. Lihat semua keadaan. Tenang gak kita hatinya? Begitu kita ke diskotek, gak ada ketenangan di situ Pak. Yang ada hantu setan. Namanya suasana hantu kan. Kalau suasana setan nggak ada tenang Pak. Suasana setan suasana hawa nafsu. Suasana hawa nafsu. Dia suasana setan beda. Jadi untuk membedakan majelis malaikat dengan majelis setan itu sudah nyata. Cara bedainya pakai rasa. Kalau sudah kita bisa bedainya, sebenarnya sudah bisa bedainya. Nah itulah, mandang yang halus itu pakai yang halus, pakai rasa. Oh ini berarti hadir malaikat, tenang dia. Oh ini setan semua ini gerusak gitu, ya kan? Terasa beda Pak, nggak bisa kita pungkiri. Tapi kalau hati kita nanti sudah benar-benar kolbu, sudah hidup, sudah kuat, masuk kita ke situ, bum katanya. Hati kita berzikir itu Allah. Wah, nggak mempan lagi karena udah hidup di dalam. Kalau belum hidup lewat, nggak bisa Pak. Itu yang saya alami, ya, saya rasakan. Ketika kita latihan senam pagi hari itu di kantor aja, kan itu kan kadang Pak suaranya dikasih musik sama alat yang peraganya itu kan dikasih musik apa? Kayak musik diskotik gitu kan. Tum katanya kan. Begitu. Kalau kita ke Allah. Kenapa? Karena sudah terbiasa zikir Pak. Dia nggak mau lupa lagi. Tapi sebelum hidup nggak begitu. Itu nanti akan kita terasakan bedanya. Maka orang beriman itu dicirikan dengan hatinya bercahaya. Kalau dekat dengan Allah, kalau bahasa Nabi, kalau kamu sudah kenal dengan Allah, kamu nanti banyak menangis, jadi cengeng. Ya namanya perindu. Orang yang rindu itu kan, cinta itu kan sering cengeng, Pak. Iya kan? Orang yang cinta dan sering rindu, sering nangis kan? Sering cengeng kan? Iya, di hadapan Allah kita cengeng, nangis. Tapi kalau ngelawan setan, jangan tanya. Nyawanya murah harganya kan begitu. Maka sahabat itu di malam hari seperti harahib, cengeng. Di siang hari seperti harimau. Itu kan digambarkan sifat sahabat. Baik, saya kira itu saja penutupnya, ciri-cirinya, tambahannya, mudah-mudahan dipahami. Dan silakan diamalkan Pak. Diamalkan. Kalau Bapak ya cari guru mursyid. Sebenarnya bisa dibimbing ya dengan beramal dengan hati. Coba saja. Kalau bahasa kita kan dihayati, diresapi, dihayati. Beramal itu serius, diresapi, dihayati, jangan main-main. Wah, begitu aja. Serius, diresapi, dihayati.
biar bersih kolbu kita. Jadi biasakan bertuhan pakai kolbu, pakai ruh. Jangan semata-mata pakai akal. Kalau kita bertuhan pakai mata saja, sebenarnya Pak, kita ini udah percayanya sama Allah. Udah percayanya kita sama Allah. Sedangkan orang musyrik saja ditanya, siapa Tuhan kalian? Man khalaqas samawati wal ardh? Allah. Siapa menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kita percayanya pakai mata saja. Masih. Orang kafir percayanya pakai mata. Kenapa dia percaya pakai mata? Coba lihat langit itu. Lihat langit ke atas. Langit itu nggak ada ujungnya, Pak. Dinaikkan satelit, dipoto, dapat. Naikkan satelit, lebih tinggi lagi, foto, lain lagi gambarnya. Lebih tinggi lagi, lain lagi hasilnya. Jadi kayak nggak ada ujungnya langit itu. Itu menunjukkan kuasa Allah nggak ada ujungnya. Nah, jadi semua manusia ini percaya, tapi dengan mata. Percaya dengan Allah dengan mata, ini masih ainul yakin, rendah. Percaya dengan Allah dengan akal, ini namanya ilmu yakin, setengah. Baru percaya dengan kolbu, mata hati, dengan ruh udah kebuka, baru namanya hakul yakin. Nah, inilah baru kita nanti menjadi keyakinannya sempurna. Maka gunakan indera semua. Indera mata, indera telinga, indera akal, indera kolbu. Indera kolbu ini tingkat para kekasih, karena di situ ada rasa cinta. Kalau dia hidup mencintai Allah, dan orang yang mencintai Allah itu dijadikan sebagai kekasih. Nah, itulah yang disebut dengan wali. Wali itu kekasih. Bukan nggak punya dosa kekasih, tapi kerjanya tawabin, membersihkan terus. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersihin terus, tobat terus. Baik, saya kira itu saja tambahannya. Mudah-mudahan dipahami.